Terima kasih masih bersama kami di Sinta Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo menyinggung soal kekayaan Indonesia yang telah dicuri oleh Belanda selama penjajahan dahulu. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan pameran pertahanan Indo Defense 2025 di G-Expo Kemayoran. Presiden Prabowo membuka pameran pertahanan Indo Defense 2025 di G-Expo Kemayoran. Presiden tiba di lokasi dengan menaiki kendaraan maung. Kedatangan Presiden Prabowo disambut barisan siswa sekolah dasar. Dalam pernyataannya, Presiden menyinggung soal kekayaan Indonesia yang telah dicuri oleh Belanda selama penjajahan dahulu. Yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyinggung soal pentingnya menjaga perdamaian lantaran perang menimbulkan kehancuran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, salah seorang anggota pasukan pengamanan Presiden ditegur oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan pameran Indo Defense 2025. Subianto yang sedang berkeliling booth atau gerai milik perusahaan industri pertahanan asal Turki tiba-tiba tersulut emosi. Saat Prabowo berhenti di salah satu gerai, ia berdiskusi dengan beberapa jenderal polisi dari luar negeri. Sesudah berbincang singkat, mereka pun hendak berfoto bersama dan seorang jenderal polisi hendak merangkul Prabowo. Namun belum sempat merangkul, tangannya langsung ditepis oleh salah seorang pas pampres. Prabowo pun langsung menegur anggota pas pampres itu dengan mendorongnya. Usai ditegur, anggota pas pampres itu tampak menunjukkan gestur minta maaf dengan menundukkan kepala. Kejagung kembali memanggil mantan staf Sus Nadiem Makarim untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Rabu siang. Salah satu mantan staf khusus Nadiem Makarim, Juristan, dijadwalkan diperiksa hari Rabu. Namun Juristan meminta pengunduran jadwal pemeriksaan dengan alasan ada kegiatan. Sedangkan seorang staf sus lain, Ibrahim Arif, akan diperiksa pada hari ini, Kamis 12 Juni 2025. Rencananya Kejagung akan memeriksa 28 orang saksi dalam kasus ini yang terdiri dari tim Ristek Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kami sampaikan berdasarkan informasi yang sudah kami terima bahwa seyogianya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai saksi dilakukan hari ini, ya. Tetapi dengan surat yang diterima oleh penyidik dari kuasa hukumnya menyampaikan mohon penundaan pemeriksaan dan akan dijadwal pada tanggal 17, tepatnya hari Selasa ya, tahun 2025. Tadi penyidik sudah mendapatkan surat dari kuasa hukumnya terkait dengan penundaan itu. Itu untuk JT. Kalau untuk besok kan tetap sesuai jadwal.
Terkait dengan IA, sesuai jadwal pemeriksaan kita harapkan yang bersangkutan bisa hadir besok. Ya kita lihat besok ya, apakah yang bersangkutan hadir. Kita harapkan tentu hadir. Sebelumnya Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim yakni Fiona Handayani dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Fiona Handayani diperiksa Kejagung selama kurang lebih 13 jam. Pemeriksaan masih seputar tugas pokok Fiona sebagai staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim. Penyidik juga mendalami peran Fiona terkait pengadaan laptop Chromebook. Pemeriksaan 3 staf khusus Nadiem Makarim oleh Kejagung tidak berjalan mudah. Fiona Handayani, Juristan, dan Ibrahim Arif sempat mangkir 2 kali pemanggilan yang berujung pencekalan ke luar negeri. Pemirsa, di kesempatan terpisah, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan siap diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada saat ia menjabat. Nadiem mengatakan tidak mentolerir setiap bentuk korupsi. Tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini.